padaku, Yesus, Yesusku. Aku sembah, aku tinggikan, aku muliakan. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Yesus. Rajaku yang perkasa, Allahku yang kudus mulia, ajaib semua perbuatanmu, dan Kau ku sembah, dan Kau ku tinggikan, Yesus. Sama-sama kita boleh katakan, Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Tiada Allah, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kami katakan, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut yang tak berteluh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita mau sembah Engkau Tuhan, Raja yang luar biasa, yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidup ini. Kau Yesus, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kami cinta Kau, ku cinta Kau
Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Kau Tuhan, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau Tuhan, aku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita bersembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku berterima kasih Tuhan buat semua perbuatan yang ajaib, buat semua perbuatan-Mu Tuhan, buat semua kasih, buat semua cinta, buat semua kesempatan, buat setiap waktu, buat setiap hari, buat semua yang Kau berikan. Ku menyembah Kau Tuhan, ku menyembah Kau Bapa Yesus. Yesus ku yang baik, Yesus ku yang baik, Allahku yang baik, Allahku yang baik Tuhan. Yesusku yang baik, Allahku yang baik. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Boleh sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Kau baik Tuhan, Tuhan Kau baik Tuhan, Tuhan Kau baik Tuhan, Tuhan Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan penuh syukur Tuhan, dengan penuh syukur Tuhan kami katakan Kau baik. Berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa yang baik, Kau sungguh sangat baik, Kau teramat baik Bapa yang baik. Thank you Lord, thank you Jesus. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Tatap setiap hati kami Tuhan saat ini Bapa yang baik.
tatap setiap hati kami Bapak Ibu. Dan kerinduan kami Tuhan, Kau melihat Tuhan, penuh syukur Tuhan dalam kehidupan kami Bapak Ibu. Yang bersyukur Tuhan, bersyukur berterima kasih Tuhan, bahwa Kau masih sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Mereka memuji Kau Tuhan, yang bersorak-sorak Tuhan, bagi nama-Mu Tuhan Yesus, hanya bagi Kau Tuhan. Dalam nama Yesus, penuhkan kami di tempat ini Tuhan dengan penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan. Biar Tuhan semua Tuhan hari ini Tuhan Yesus, kami boleh bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, yang siap memuji Tuhan. Sekali lagi, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya Tuhan Yesus yang baik. Ada sukacita amin? Yang bersukacita boleh tos samping kiri kanannya. Tos, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Jangan lupa kita harus saling berbagi sukacita. Kita berbagi damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang terbaik yang Kau berikan buat kami Bapak Ibu. Buat setiap sukacita, buat setiap kesempatan, buat setiap pertumbuhan yang masih Kau berikan buat kami Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami. Naikkan syukur buat segala perbuatan kasih-Mu di dalam hidupku, di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh kagum akan Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya Ku berikan hatiku untukmu. Yes Lord, kami membawa semua yang Tuhan bagi Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami Kau Tuhan. Kau layak terima yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan kasih-Mu, kasih di dalam hidupku, di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar, betapa besarnya. Sungguh aku, sungguh ku kagum akan Yesus. Kaulah, Yesus, Kaulah segala, melebihi semua yang ada pada Yesus. Kaulah, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya Ku berikan hatiku untukmu. Siapa yang langsung bagi berdiri, kita mulai pujian yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia layak. Naikkan syukur buat segala
yang luar biasa, amin. Yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, boleh angkat tangannya, kita lambaikan tangan kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang gak pernah tinggalkan kita, yang gak pernah lupakan kita. Untuk kita jadikan lagu ini sebagai pengakuan kita sama Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Tak mau Tuhan Yesus. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi Tuhan. Ku tak ingin kompromi. Ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau Tuhan, tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Saya katakan tak mau ku hidup
biar lagu ini benar-benar apa ya? Tadi nggak tahu sih, tiba-tiba tergerak aja. Kayaknya perlu kita benar-benar deklarasikan, perlu kita untuk mengingat kembali. Kita memilih untuk percaya sama Tuhan. Kita memilih untuk dekat sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita memilih harus ada konsekuensinya, harus ada tanggung jawab yang perlu kita kerjakan. Terus ingatkan hati kita, biar hati kita nggak ragu, hati kita nggak lemah, tapi kita benar-benar kuat di dalam Tuhan. Kuat dan teguh hati kami Tuhan Yesus, dan biar Tuhan kami benar-benar ikut Tuhan dengan kebenaran-Mu Bapa yang baik. Biar Tuhan roh kebenaran-Mu Tuhan Yesus memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Roh kebenaran-Mu Tuhan terus membenarkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Terus mengarahkan kami Tuhan semakin hari semakin dekat sama Engkau Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Biar kami boleh terbang Tuhan bersama-sama dengan Engkau Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Puji syukur kami Tuhan bagi Engkau Tuhan Yesus. Selain Engkau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun Tuhan, sekalipun dagingku, hatiku telah tak berdaya. Aku mau tetap sembah Kau. Aku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau Tuhan, tiada yang lain Tuhan dalam kehidupan kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingnya dilenyap, sekalipun dagingku meskipun hatiku lelah, hatiku lelah tak berdaya, kami mau tetap sembah Kau. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidup Tuhan. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hati. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ini mengakuan kami Tuhan, kami sembah Kau. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Sekali lagi katakan, ku sembah
memberikan jaminan bagi setiap kami bahwa setiap kali kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, maka Bapa kami akan memberikan sesuai dengan permohonan kami, sebab kami melandasinya di dalam nama yang memberikan jaminan untuk setiap doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kembali kami datang bersekutu beribadah. Kami lapar, kami haus, kami rindu akan firman Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami senantiasa membutuhkan firman Tuhan yang hidup, yang mampu untuk menuntun langkah-langkah hidup kami. Firman-Mu yang berkuasa, yang mampu mengubah hidup kami, dan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan Tuhan. Tapi kami tahu, jika kami dekat, kami lekat, dan firman-Mu itu ada di dalam kami akan senantiasa menang mengatasi segala pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami buka hati kami untuk pekerjaan daripada firman Tuhan dan pekerjaan daripada Roh-Mu yang tanpa batas untuk bekerja dalam hati dan pikiran kami, mengubah hati kami, menjadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih daripada firman Tuhan tertanam dan menghasilkan buah-buah yang lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Bapak, biarlah hamba senantiasa berada di balik daripada salib Tuhan. Hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang dimasyurkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan menyertai memberkati kita sampai dengan hari ini. Ya, haleluya, kita masuk awal di bulan Februari ini. Sebentar lagi kita akan pemilu ya. Di Februari juga tanggal 14. Demikian juga tanggal 14 itu adalah katanya hari kasih sayang ya. Jadi mudah-mudahan tanggal 14 itu semuanya penuh dengan kasih ya. Tidak ada masalah, tidak ada keributan, tidak ada perbedaan-perbedaan yang membuat kacau. Tapi kita percaya, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengikuti pesta demokrasi ini dengan sikap hati yang benar. Amin. Yes. Oke, puji Tuhan. Tapi itu bukan khotbah saya hari ini. Saya tidak bicara tentang hal ini, tapi tema khotbah hari ini adalah iman dan kekudusan Henok. Mari sama-sama katakan iman dan kekudusan Henok. Mari kita akan baca di dalam Kejadian 5 dulu ya. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Kemudian nanti kita akan juga membaca di dalam Ibrani 11 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Karena ayatnya sedikit-sedikit kita baca sama-sama ya. Dari Kejadian dulu ayat 5 sampai 21 sampai 24 kita baca bersama-sama, tapi kita bacanya perlahan aja. Gak usah buru-buru karena gak ada yang dikejar ya. Belanda masih jauh. Jadi kita gak seperti dikejar-kejar kereta, kita membaca dengan pengertian. Oke ya, sudah tertulis ini, mari kita akan baca bersama-sama ayat 21. 1, 2, 3. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kemudian kita baca lagi di dalam Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Ibrani 11 ayat 5 dan 6 ya. 1, 2, 3. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan,
karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum dia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya slide-nya, di tengah dunia yang gelap dan jahat ini, membangun kekudusan adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Apalagi di zaman kita yang penuh dengan tantangan, maka cerita atau bahkan khotbah tentang kekudusan ini merupakan sesuatu hal yang kurang populer ya, disampaikan di mimbar-mimbar gereja. Karena untuk hidup dalam kekudusan ini butuh perjuangan yang tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari cerita yang kita baca tadi, ada satu tokoh dalam Alkitab yang di dalam Ibrani 11 ini kan adalah saksi-saksi iman atau pahlawan-pahlawan iman, yang bernama siapa? Henok. Nah, kisah hidup Henok ini adalah kisah di mana ada seorang tokoh, ada seorang pahlawan iman yang hidupnya dalam kekudusan dengan Tuhan. Dan saking dia hidup dalam kekudusan, maka Alkitab katakan dia diangkat oleh Allah. Dia tidak mengalami yang disebut dengan kematian. Jadi suatu hari dia sedang bersekutu dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Setelah itu orang udah gak ketemu dia lagi. Dicari, mana si Henok? Perasaan kemarin dia lagi doa. Terus kok hari ini, sejak kemarin beberapa waktu yang lalu udah gak pernah kelihatan. Hari ini juga gak kelihatan. Kemana dia? Dikatakan tidak ditemukan tubuhnya. Mayatnya juga gak ada. Apa yang terjadi? Dia diangkat oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, hanya sedikit orang yang diangkat, tidak mengalami kematian. Di dalam Alkitab dikatakan salah satunya adalah Henok. Terus ada siapa lagi? Nabi Elia. Nabi Elia diangkat dengan kereta api. Ya, kereta kencana. Kereta berapi ya. Kereta berapi langsung naik ke surga. Tapi ada satu lagi pribadi dalam perjanjian baru yang diangkat. Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus naik, semua murid ada sekitar 500 melihat Yesus naik sampai di awan-awan, tertutup awan sampai menghilang di angkasa. Mereka masih bisa lihat. Tapi Henok nggak ditemukan. Di mana dia? Mayatnya tidak ada, tubuhnya nggak pernah kelihatan. Karena dia diangkat oleh Allah. Ya, jadi di sini kita mungkin berpikir begini. Bagaimana Henok bisa diangkat pada zaman itu? Karena mungkin kita berpikir gini, kalau itu berlaku di perjanjian lama, apakah kita yang hidup di perjanjian baru itu juga bisa nggak diangkat oleh Tuhan? Amin, bisa. Terus kita bilang gini, tapi kan zaman sekarang dengan zaman dahulu beda. Zaman sekarang tantangannya untuk hidup kudus sulit. Mungkin di zaman dulu lebih mudah. Saya mau katakan, enggak juga. Amin. Karena kalau kita lihat sejarah di dalam Alkitab dikatakan bahwa waktu manusia jatuh dalam dosa, yaitu siapa manusia jatuh dalam dosa? Adam dan Hawa. Dalam waktu singkat setelah Adam dan Hawa melahirkan anak-anak yang bernama siapa? Kain dan Habel. Di dalam Alkitab dikatakan beberapa saat kemudian Kain membunuh Habel. Langsung manusia punya pikiran jahat. Oleh karena persembahannya ditolak oleh Tuhan, dia lihat adiknya persembahannya diterima oleh Tuhan, dia marah, panas hati. Suatu kali dia merencanakan
dia bunuh adik, dan dia bunuh adik. Hanya beberapa saat kemudian, akibat dosa pembunuhan terjadi. Kemudian apa yang terjadi juga di dalam Alkitab, ada kisah tentang yang disebut Lamek. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah dalam kitab Kejadian. Lamek juga, dia karena marah, ya, marah, dia bunuh seorang laki-laki karena marah. Terus gak cukup satu, ada lagi seorang anak muda yang melukai hatinya, melukai dirinya, bukan hatinya. Dia marah, dia bunuh lagi. 2 orang dia bunuh. Langsung dia lapor kepada istrinya. Dia bilang gini, saya sudah membunuh 1 laki-laki dan 1 anak muda. Terus dia berkata begini, kalau Kain kena hukuman 7 kali keturunan, ya, 7 kali lipat, saya 70 kali 7 lipat. Karena saya sudah melakukan kejahatan yang sangat besar, mengambil nyawa manusia sekaligus dalam waktu singkat. Jadi kejahatan manusia itu semakin bertambah akibat dosa. Bahkan untuk satu peradaban kuno, ya kalau dihitung dari sejak Adam dan Hawa sampai misalnya umur manusia yang paling tua di bumi siapa? Namanya Metusalah. Dia hidup 969 tahun. Jadi kalau saya sebut nggak sampai 1000 tahun, Tuhan harus membinasakan bumi, satu peradaban kuno dengan apa? Air bah. Habiskan manusia. Karena kenapa? Alkitab mencatat, karena manusia kecenderungan hatinya senantiasa jahat. Bahkan Allah menyesal menjadikan manusia karena segala perbuatannya memilukan hatinya Tuhan. Itu Alkitab mencatat. Hanya 1000 tahun, satu bumi dihabiskan dengan air bah. Hanya yang diselamatkan adalah Nuh dan keluarganya. Jadi begitu dosa yang semakin bertumpuk-tumpuk. Jadi jangan dibilang tantangan sekarang lebih jahat daripada zamannya Henokh. Tapi Henokh masih bisa tetap hidup dalam kekudusan. Berarti kita pun yang hidup di zaman sekarang pun bisa hidup dalam kekudusan. Amin. Bahkan Tuhan berjanji, ada suatu hari di mana Tuhan akan mengangkat gerejanya. Amin. Tuhan berjanji, waktu Dia datang, Dia angkat gerejanya. Dan pada waktu itulah hari penghakiman akan dunia berlaku bagi orang-orang yang hidup fasik. Tapi kita yang hidup dalam Tuhan, kita yang sudah dibenarkan, dikuduskan dengan darah Yesus, dan kita terus hidup di dalam kekudusan, suatu hari nanti kita juga akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Nah, ini kita sedang menjalani hari-hari yang demikian. Dan akhir daripada akhir zaman ini sudah semakin mendekat. Kalau kita lihat tanda-tandanya, ada banyak tanda-tandanya. Salah satunya bencana alam, perang, bahkan akan dibangun bait Allah. Saya dengar kabar terakhir Benyamin Netanyahu mengatakan mereka akan bangun bait Allah yang ketiga. Itu semua tercatat dalam nubuatan Alkitab. Jadi Alkitab sungguh benar. Amin. Sekali Tuhan berfirman, Dia tidak pernah mengambil atau tidak pernah membiarkan firman itu berlalu dengan sia-sia. Karena setiap firman yang keluar daripada mulut Allah akan Tuhan lakukan. Amin. Jadi di sini kita lihat bahwa tidak butuh lama Tuhan harus menghancurkan peradaban manusia dengan air bah karena kejahatan manusia yang bertumpuk-tumpuk. Tapi Henokh hidup dalam kekudusan sehingga dia diangkat oleh Tuhan. Mari kita lihat ayatnya dahulu ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 14. Ini kita harus tahu dulu betapa pentingnya kekudusan dalam hidup kita. Ya, Ibrani 12 ayat 14 berkata begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kekudusan yang paling tinggi adalah hidup
berdamai dengan manusia, berdamai dengan semua orang, tidak menyimpan kebencian, dendam, amarah. Kita harus damai. Amin. Berdamai dengan Allah, maka kita akan berdamai dengan manusia. Amin. Terus dikatakan, dan kejarlah kekudusan. Kita dipanggil untuk hidup kudus karena Allah berfirman begini, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Kalau aku Tuhan adalah kudus, maka kita sebagai anak-anaknya juga harus hidup dalam kekudusan. Kalau tidak, berarti kita bukan anak-anaknya Tuhan, karena sifat Allah adalah kudus. Kita harus mewarisi sifat karakter Allah kita, karena kita adalah anaknya. Berarti kita harus menjadikan hidup kudus adalah pengejaran hidup kita. Jangan biarkan hal-hal dunia, kedagingan membuat kita tidak hidup dalam kekudusan. Sebab Alkitab di dalam Ibrani 12:11 berkata begini, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ya, tanpa kekudusan tidak mungkin melihat Allah, apalagi mau diangkat. Ya. Melihat Tuhan aja nggak bisa, apalagi mau diangkat. Berarti harus kudus. Kudus dulu. Dan Henokh menjalani kehidupan dalam kekudusan, sehingga dia bukan saja melihat Tuhan muka dengan muka, dia bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, tapi dia juga diangkat. Berapa waktu dia bersekutu dengan Tuhan? Dikatakan waktu umur 65 tahun Henokh bergaul selama 300 tahun. Lama. Tapi dia terus mengejar kekudusan, dan dia terus melihat wajah Tuhan, dan dia terus diubahkan dari hari ke hari, sampai dia mencapai satu keadaan di mana dia hidup benar, hidup kudus, dan Tuhan mengangkat dia. Dia tidak mengalami yang disebut dengan kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga harus mengejar hal-hal yang demikian. Karena Tuhan mau kita di akhir zaman ini hidup di masa-masa yang berat sekalipun, tapi kita mau menjadikan kekudusan adalah hal yang utama. Di tengah dunia yang sudah semakin menganggap kekudusan itu adalah sesuatu hal yang sulit, ya, bahkan langka di dalam dunia. Tapi kita sebagai orang Kristen harus hidup dalam kekudusan. Ya. Teladan Henokh membuat kita memahami beberapa kunci untuk menjaga kesucian kita, ya. Nah, kita akan belajar bagaimana kekudusan Henokh dapat dibangun di dalam kehidupannya. Kita belajar dari Henokh sehingga kita akan mengerti bagaimana untuk hidup di dalam kekudusan. Yang pertama adalah Henokh hidup bergaul dengan Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Mari kita akan baca ayatnya dalam Kejadian 5 ayat 21, dikatakan begini. Kejadian 5, ayat 22 ya. Ayat 22 berkata begini. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi dikatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Orang yang bergaul dengan Allah pastinya dia memiliki pengenalan akan Tuhan. Sebelum seseorang bergaul dengan orang lain, dia harus kenalan dulu, betul kan? Setelah kenal, akhirnya dia semakin mengenal pribadi dari orang yang dia temani, sebagai teman sepergaulan. Jadi demikian juga Henokh dikatakan orang yang bergaul dengan Allah, berarti dia memulai untuk hidup bergaul dengan Tuhan, dengan hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Dari hari ke hari Henokh belajar untuk mengenal Tuhan. Dia belajar percaya bahwa Tuhan itu ada sekalipun tidak terlihat. Ini gak mudah, betul gak? Selama 300 tahun dia bergaul dengan Allah,
Sedangkan Allah itu adalah Allah yang tidak kelihatan. Allah itu adalah roh. Dia tidak terlihat, tapi dia mau belajar mengenal Allah selama 300 tahun. Dia terus berjalan. Dia mau belajar siapa itu Tuhan. Dia belajar bagaimana Adam dan Hawa jatuh kepada dosa, dalam dosa. Karena apa? Ketidaktaatan, ketidakpercayaan kepada firman Tuhan. Jadi di situ dia belajar, dia pengen tahu siapakah Tuhan itu. Sampai akhirnya dia menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Amin. Kalau seseorang sudah mengetahui siapakah Tuhan itu, seharusnya dia juga menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup. Tapi ada banyak orang Kristen sudah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, tapi tanpa kita sadari seringkali kita menempatkan diri kita sebagai Tuhan atas hidup kita sendiri. Betul kan? Padahal Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah yang layak disembah, layak ditinggikan, yang paling utama, prioritas utama dalam hidup kita. Tapi banyak orang Kristen menempatkan dirinya sebagai Tuhan, bertindak semau-maunya, semena-menanya, punya kebenaran sendiri, menolak Tuhan yang merupakan Tuhan, Raja, penyelamat dalam hidup mereka. Ya, contohnya begini. Contoh, kita seringkali tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan sebagaimana mestinya. Kita menginginkan berkat Tuhan. Amin. Siapa di sini yang tidak ingin berkat Tuhan? Hah? Cuma satu. Iya, cuma satu. Siapa di sini yang menginginkan berkat Tuhan? Jangan malu-malu lah, saya tenang aja. Ya. Semua menginginkan berkat Tuhan. Amin. Saya juga mau terima berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang menginginkan berkat Tuhan tapi tidak menyukai Tuhan yang memberi berkat. Ini yang bahaya. Mau berkatnya tapi menolak Tuhan. Tanpa kita sadari, orang Kristen banyak melakukan hal yang demikian. Setiap kita ingin masuk surga kan? Amin. Semua pasti ingin ke surga. Nggak ada yang mau cita-cita pergi ke neraka. Nggak ada. Paling cuma buat touring. nggak mau juga, karena kalau udah sampai ke neraka jangan-jangan nggak bisa balik gitu ya. Kalau mau jalan-jalan janganlah jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan sekalian jalan-jalan ke surga. Kalau nggak bisa pulang ya puji Tuhan. Nah, tapi tidak ada yang menginginkan neraka. Kita semua menginginkan surga. Tapi Bapak Ibu Saudara, banyak juga orang Kristen yang ingin surga tapi menolak sang pemilik surga. Padahal Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata ada banyak tempat tinggal di surga, dan aku telah menyediakan rumah bagimu. Bagaimana mungkin kalau dia bukan Tuhan, dia berkata bahwa aku telah menyediakan tempat, rumah bagi. Kalau dia bukan seorang pemilik surga, betul? Tapi sebagai pemilik surga dia jamin, aku sudah siap. Tapi kita ingin surganya, kita tolak yang punya surga. Ini bahaya. Kita suka berkat, kita suka semua hal yang kita bisa nikmati. Tapi waktu kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita tolak Tuhan. Kita tolak pemilik berkat. Kita tolak pemilik surga itu. Saya berharap jemaat GB Alpha Omega tidak menjadi bagian dari kebanyakan, banyak kali orang Kristen tidak menyadari melalui sikap, melalui perbuatan, melalui kehidupan sehari-hari, tidak mencerminkan bahwa dia adalah anak-anak Allah. Dia adalah penyembah-penyembah Tuhan. Kalau seorang penyembah Tuhan, kita tahu yang kita sembah adalah Tuhan pemilik surga, maka hidup kita harus menyerupai Tuhan pemilik surga, sehingga orang bisa melihat sungguh kita ini adalah anak-anak Allah. Ya.
Henokh bertumbuh dari pengenalan akan Tuhan. Dia terus bertumbuh dalam iman, kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tahu, dia mengerti kehendak Tuhan. Dia tahu jalan-jalannya Tuhan karena dia bergaul 300 tahun bersama dengan Tuhan. Sehingga dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia punya persekutuan yang intim. Dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya. Sehingga dia mencoba menghilangkan pemahaman-pemahaman yang menyatakan bahwa Tuhan itu sangat jauh. Jadi di zamannya, di generasi daripada Henokh, mungkin orang menganggap Tuhan di surga, kita di bumi, kita dibuang karena Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden, nggak boleh masuk ke Eden lagi. Berarti kita tinggal di bumi dengan semua kejahatan-kejahatan yang kita saksikan. Tapi Henokh berbeda. Dia buang pemahaman-pemahaman yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat jauh, sulit untuk digapai. Tapi dia belajar untuk mengenal Tuhan sampai akhirnya dia punya kedekatan dengan Tuhan. Walaupun Tuhan ada di sorga, tapi dia bisa menikmati hubungan yang intim, hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, nggak terpisahkan dengan tempat yang jauh. Inilah yang dilakukan oleh Henokh. Dia mengubah pemikiran orang-orang di zaman itu. Dia dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, jadi di sini dia mengalami kehidupan bergaul, berarti memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi kalau bicara bergaul berarti dia punya pengalaman-pengalaman dalam Tuhan. Kalau dalam perjanjian baru, kita perjanjian baru, orang yang bergaul dengan Tuhan, punya pengalaman bersama Tuhan, berarti orang ini hidup dalam roh. Amin. Hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan iman. Iman, karena Tuhan tidak terlihat. Walaupun sekali-sekali Tuhan menunjukkan diri, Tuhan bisa menyatakan diri kepada manusia. Tapi gak semua kan kita ketemu Tuhan. Siapa yang sudah pernah ketemu Tuhan secara face to face? Belum ya, mimpi katanya ya. Iya. Takutnya kalau udah ketemu Tuhan gak balik. Tenang aja. Pasti Tuhan mau kita bergaul, bersekutu. Dia punya pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Dan hidupnya dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Henokh bergaul dengan Tuhan cukup lama, 300 tahun. Sebagian besar hidupnya. Kan dikatakan dia meninggal umur 365. Dari umur 65 dia bersekutu dengan Tuhan sampai 300 tahun. Jadi sebagian besar hidup daripada Henokh adalah bergaul dengan Allah. Pastinya dia akan mengalami perkara-perkara yang supranatural. Amin. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan itu pasti mengalami hal-hal yang luar biasa. Sampai melalui pergaulannya dengan Tuhan, saking dekatnya, apa yang terjadi? Ada satu ayat di dalam perjanjian baru yang juga menjelaskan tentang kehidupan daripada Henokh. Bisa ditampilkan dalam Yudas 1 ayat 14. Yudas 1 ya. Penulis kitab ini bukan Yudas Iskariot, bukan ya. Yudas Iskariot sudah jadi seorang yang mengkhianati Yesus. Tapi Yudas ini bukan Yudas Iskariot. Penulis Yudas ini berkata dalam Yudas 1:14 berkata begini. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ke-7 dari Adam. Nanti Bapak Ibu Saudara periksa di dalam Alkitab, dia adalah generasi ke-7. Keturunan ke-7 dari Adam. Dikatakan dia telah bernubuat. Lihat, saking dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia bernubuat dan dia berkata begini. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Terus ayat 15. Ayat 15 sampai 1 itu ya, 15 dan 16 kalau tidak salah. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Terus hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Sampai ayat 15 ya, 16 tidak ada ya.
Oh, ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Jadi Henokh bernubuat. Kenapa dia bisa bernubuat? Karena dia punya hubungan yang dekat. Dia bernubuat, dia katakan begini, akan ada satu hari penghakiman bagi dunia, di mana orang-orang fasik akan dihakimi. Ya, dan dijelaskan ciri-ciri daripada orang-orang yang hidup fasik ini. Jadi kalau dia tidak bergaul dengan Tuhan, dia nggak bisa menyampaikan hal ini. Dan hal itu adalah hal yang pasti akan terjadi karena dia punya pergaulan yang intim dengan Tuhan. Jadi sekarang persoalannya bagaimana dengan kita? Apakah kita mau hidup intim? Kita mau hidup bergaul? Untuk hidup dalam kekudusan, kita harus memiliki kerinduan untuk bersekutu, bergaul karib dengan Tuhan. Oke, yang kedua, waktu cepat juga. Yang kedua adalah hidup berkenan kepada Allah. Hidup berkenan kepada Allah di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima. Bisa ditampilkan Ibrani 11 ayat 5. Oke, ayat 5 ya. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi yang kedua, Henokh hidup berkenan kepada Allah. Arti berkenan kepada Allah ini berarti hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Jadi dalam terjemahan, beberapa terjemahan kata berkenan kepada Allah diterjemahkan dengan menyenangkan hati Tuhan. Jadi sebelum terangkat, Henokh beroleh kesaksian dalam dirinya. Dia punya keyakinan, dia dapat kepastian, kesaksian dalam batinnya yang menyatakan bahwa hidupnya berkenan kepada Allah. Sehingga dia terangkat, ya, karena dia hidup menyenangkan hati Tuhan. Atau di dalam terjemahan Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, karena dia terkenal sebagai orang yang hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi dia terkenal. Orang-orang di sekitar kenal dia bukan sebagai orang yang hebat, bisnisnya sukses, berhasil, enggak. Tapi dia dikenal oleh orang-orang di sekitarnya pada zamannya itu adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Henokh tidak terkenal sebagai orang yang membangun sebuah pelayanan yang hebat. Enggak terkenal. Dia nggak punya murid, nggak punya sesuatu hal yang membanggakan sebagai sesuatu masterpiece, karya dari pelayanan dia, sehingga dia punya pelayanan yang besar. Dia wariskan kepada anak-anaknya, enggak ada. Tapi dia terkenal sebagai orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Saudara, saya coba di dalam yang kita baca tadi, Yudas 1 ayat 14 dikatakan Henokh keturunan yang ketujuh dari Adam. Kenapa Alkitab harus mencatat itu? Karena ada juga nama Henokh yang berbeda dengan Henokh yang dimaksud keturunan ketujuh dari Adam itu. Siapa Henokh yang lain? Henokh yang lain ada di dalam Kejadian 4 ayat 17. Kejadian 4 ayat 17 bisa ditampilkan, Ibu. Siapa Henokh yang lain pada masa itu juga? Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Tapi ini Henokh yang kita dengar firman Tuhan hari ini berbeda dengan Henokh dari anaknya Kain. Ya, kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. Jadi Henokh yang ini terkenal karena kenapa? Bapaknya mendirikan kota, kotanya nama anaknya yaitu Henokh. Jadi orang kota itu namanya kota itu Henokh. Jadi siapa pendirinya? Oh, ini anaknya Kain. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, melalui kisah ini kita mau jadi terkenal yang seperti apa? Terkenal
terkenal di hadapan manusia atau terkenal di hadapan Tuhan. Kita harus dikenal oleh Tuhan. Kalaupun orang mengenal kita, maka orang akan mengenal kita sebagai orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang hidup memuliakan nama Tuhan. Orang yang memperluas kerajaan Tuhan. Orang yang hidup imannya itu luar biasa. Nah, itu semestinya hal-hal yang demikian yang akan membuat yang pertama adalah kita dikenal Tuhan. Karena apalah arti kita membangun sesuatu hal yang besar, karena kita mampu dengan kekuatan kita, dengan uang kita, tapi tidak dikenal oleh Tuhan. Tapi Henokh memastikan dirinya, dia punya kesaksian batin yang kuat bahwa dia berkenan di hadapan Allah. Dan buktinya dia diangkat oleh Allah. Ya, jadi di sini yang satu dipuji, terkenal oleh orang-orang, tapi yang satu dipuji oleh Tuhan dan dikenal sebagai orang yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup berkenan berarti menjalani dengan ketaatan setiap melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kehendak Tuhan itu ditemukan dalam firman Tuhan. Contohnya, jadi kehendak Tuhan itu harus kita ketahui. Karena belum tentu apa yang baik itu benar di hadapan Tuhan. Belum tentu apa yang baik itu berkenan atau kehendak Tuhan. Amin. Jadi kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan, supaya jangan sampai kita berpikir, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi nama? Tuhan, bukankah aku telah mengadakan mujizat demi namamu? Bukankah ya kan aku telah mengusir setan demi namamu? Melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang, kenyanglah kamu, aku tidak mengenal. Jadi di Alkitab katakan, aku harus berterus terang. Wah, bahaya. Kalau Tuhan dia terus terang, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kamu menganggap dirimu bahwa aku melakukan ini, berarti Tuhan berkenan atas hidupmu. Tetapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Kamu juga gak kenal aku. Tapi melakukan perkara yang besar, bisa. Ya, jadi jadilah orang-orang yang hidup mengenal Tuhan, dengan hidup berkenan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Oke, saya kalau usah kasih contoh. Jadi jangan kompromi. Contohnya, Bapak Saudara, ada orang yang pernah nangis, ya. Ini lama gitu ya. Dia anak Tuhan, dia bilang begini, Pak, tolong doain saya ini diputusin pacar. Terus, ya kenapa? Dia, pacar saya ini udah bertahun-tahun pacaran sama saya. Memang sih beda keyakinan, Pak, tapi saya kecewa, saya sedih. Akhirnya saya bilang, ya sudah, bersyukur, karena Tuhan izinkan untuk putus. Daripada nanti lanjut beda keyakinan, maka tantangannya akan berat. Tuhan melakukan yang terbaik. Tuhan telah menyediakan pasangan yang tepat, orang yang tepat, ya. Jadi kita jelas Alkitab mengatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jadi kalau cari, khususnya yang muda-muda di sini, cari pasangan yang seimbang. Kalaupun ini kasus khusus ya, jangan semua disamakan umum. Memang punya panggilan untuk menjangkau seseorang yang belum kenal Tuhan, pastikan dulu orang itu bertobat. Pastikan dulu orang itu menerima Yesus, supaya punya keyakinan iman yang sama pada waktu diberkati. Jangan waktu diberkati imannya masing-masing, ya, agamanya beda-beda. Yang penting masuk dalam pernikahan. Ini akan membuat hidup kita susah. Yang akhirnya Tuhan mau supaya pernikahan itu adalah surga di bumi. Jadi pernikahan itu sebagai neraka di bumi, ya. Karena tidak mengikuti kehendak dan prinsip-prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan berkata juga, pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Kalau kita tahu bahwa pergaulan kita, relation kita ini adalah toksik, racun, jangan bergaul dengan orang-orang yang bisa membuat racun dalam hidup kita. Ya, jauhi pergaulan tersebut, karena Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mazmur 1 ayat 1-2 berkata begini, jangan berjalan di jalan nasihat orang fasik. Banyak orang
udah orang Kristen, tapi kalau mau dengar nasihat dari orang fasik, kenapa nggak dengar nasihat dari orang benar? Jadi masukan-masukannya, inputnya adalah hal-hal yang baik dan benar. Tapi kita lebih suka yang buruk, orang fasik. Kita dengerin nasihat orang fasik. Padahal Alkitab katakan kalau kamu berbahagia, berbahagialah, jangan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan di jalan orang berdosa. Udah tahu dosa, tapi kita bilang, kita kan rame-rame, ya udah nggak apa-apa lah, kita sama-sama. Nah, itu adalah berjalan dalam jalan orang berdosa. Terus tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Suka ngomongin orang, suka jelek-jelekin orang, suka menghina, membunuh karakter seseorang lewat perkataan. Kita jangan kumpul dengan orang demikian. Karena kalau kita menjadi orang yang berkumpul dalam kumpulan pencemooh, misalnya, wah nggak percaya Yesus akan datang kedua kali, maka kita juga akan jadi orang-orang yang suka mencemooh. Ya. Jadi hidup kita harus diselaraskan dengan firman Tuhan, bukan dengan yang lain. Amin. Supaya kita berada di posisi berkenan di hadapan Tuhan. Hari demi hari, selaraskan hidupmu dengan firman Tuhan. Jangan selaraskan dengan, maaf nih, misalnya adat budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus punya prinsip bahwa kita cari kebenaran. Kebenaran itu ada dalam mana? Alkitab firman Tuhan. Yang tidak tertulis dalam firman Tuhan sebagai sesuatu kebenaran, jangan percaya. Amin. Percayai apa yang dikatakan Alkitab dan firman Tuhan. Maka kita selaraskan hidup kita dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 dalam Ibrani 11 berkata, saya ditampilkan Ibrani 11 ayat 6. Ya, ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari di sini memprioritaskan relasi dengan Tuhan untuk semakin dalam mengenal Tuhan, memiliki kedalaman pengenalan akan Tuhan. Juga di sini orang-orang yang mengejar hatinya Tuhan, mengejar apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Saya singkat saja, mencari Tuhan berarti mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidupnya. Sehingga dalam hari-hari hidupnya dia akan belajar untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa kita bisa dengar suara Tuhan? Amin. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang disembah, yang gak bisa ngomong. Kalau patung kita sembah, gak bisa ngomong ya. Kita buat apapun dia gak bisa teriak, gak bisa ngomong. Tapi Tuhan kita adalah pribadi. Ya, dia ingin kita mendengar suara. Dan dia ingin untuk berbicara kepada kita. Kemudian kita belajar mencari kehendak Tuhan, menerima tuntunan-tuntunannya, dan bersedia bahkan ditegur oleh Tuhan. Karena waktu Tuhan menegur, Tuhan punya tujuan. Jadi contohnya Bapak Saudara saat melayani, misalnya saya melayani khotbah, maka kadang-kadang saya juga merasakan ini waktunya udah mepet, tinggal besok. Oh, Tuhan belum bicara nih. Saya menyampaikan firman Tuhan tentang apa? Nah, kadang-kadang saya bergumul sebagai hamba Tuhan. Saya harus menyampaikan, Tuhan, kau mau bawa kemana untuk jemaat atau persekutuan atau gereja yang saya layani hari ini. Dan waktu berdoa belum dapat pewahyuan. Sampai akhirnya udah mepet, saya bilang, Tuhan, saya berserah. Kalau enggak, saya nggak tahu menyampaikan firman Tuhan bagaimana. Tapi Tuhan baik. Pada waktu yang tepat Tuhan bicara untuk menyampaikan firman. Amin. Ya, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jadi di sini kita harus belajar dengar suara Tuhan, belajar menerima tuntunan-tuntunan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan gak bicara secara langsung, audible. Tapi kadang-kadang Tuhan bergerak di waktu yang tepat. Dan kita dituntun oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang merupakan kehendak Tuhan.
Ya, jadi di sini kita harus persiapkan, kita harus benar-benar menjadikan Tuhan sebagai yang terutama, memprioritaskan Tuhan, mengikuti tuntunannya. Jadi jangan kalau dengar firman Tuhan hanya yang enak didengar, ya, yang mudah untuk dilakukan. Kalau dengar firman yang keras, wah itu bukan bagian saya. Itu cocoknya buat yang di sebelah saya. Itu firman itu Pak Pendeta lagi khotbah bukan buat saya. Itu bagi orang tuh kayaknya cocok ke orang itu. Firman itu kena tuh dia. Nah, itu berarti kita sudah salah. Seharusnya kita belajar waktu firman Tuhan keras, kita berubah. Tuhan, saya itu orang. Saya mau berubah. Jangan sampai kita sudah berminggu-minggu beribadah, tapi kita tidak mengalami perubahan. Sia-sia ibadah, karena ibadah itu sebenarnya membuat kita semakin berubah, menyerupai Kristus. Tapi kalau kita senantiasa menolak kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita nggak mau lakukan, kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Sekalipun kita ada di dalam ibadah, dalam kegiatan-kegiatan rohani dan kegiatan-kegiatan ibadah. Jadi kita terima firman yang sekalipun keras, kita siap ditegur. Ya, saya suka dengan ada full gospel, ya, full gospel pelayanan dari marketplace. Jadi katakan bahwa setiap kali saya kan pelayanan juga di beberapa full gospel gitu ya. Dan setiap kali saya ingat kata-kata dari pemimpin chapter, presiden chapter mengatakan begini, sampaikan firman Tuhan Pak, kalau perlu tegur lewat firman, supaya kita bapak-bapak atau orang yang bekerja di bidang usaha melakukan firman Tuhan dengan benar. Jadi mereka siap ditegur. Demikian juga kita juga belajar, karena waktu kita ditegur oleh firman Tuhan, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Itulah contoh orang mencari Tuhan, yaitu orang yang aktif, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena sebagai murid Tuhan kita harus aktif mencari kebenaran. Kita harus bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan. Misalnya hari ini, Tuhan, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Hari ini apa yang kau inginkan? Mungkin kita belum waktu berdoa, Tuhan gak ngomong. Tapi waktu kita keluar rumah, ada orang, kebetulan teman udah lama, misalnya nih contoh, telepon, minta tolong, kita pikir, waduh, saya bisa sih tolong, tapi saya lagi buru-buru nih. Tapi ternyata di balik itu semua, Tuhan sedang memberi kita tuntunan. Wah, kita perlu tolong orang. Sekalipun kita sedang buru-buru, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Jadi ada banyak cara tuntunan-tuntunan cara Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan dengan aktif sebagai murid Tuhan, menginginkan Tuhan apa yang harus kita lakukan, maka kita bertanya kepada Tuhan, maka kita akan jadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, jadi bukan pasif menunggu atau berdiam diri, misalnya males, cuek dengan situasi, ya. Padahal anak kita udah nangis-nangis, kita sibuk dengan handphone. Padahal anak kita lagi cari perhatian, kita menganggap hal itu adalah biarin aja, nanti juga diam sendiri. Ini adalah tidak memperhatikan, cuek, tidak berminat dengan perkara-perkara rohani. Kalau soal rohani, kita bilang udah nanti nomor 2. Yang penting bagaimana cari uang dulu, uang nomor 1. Padahal Tuhan bilang, jangan kamu khawatir, ya, burung di udara Tuhan lihat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Saya senang dengan ada jemaat yang mengutamakan ibadah, sekalipun harus mengalami tantangan dalam pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Alkitab katakan apa? Kamu akan mendapat upah. Tuhan menghargai setiap kita yang menghargai Tuhan. Kita cari Tuhan, Tuhan katakan, firman Tuhan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Waktu kita berusaha mendekat, mengejar Tuhan, Tuhan langsung menangkap kita. Karena dia terlebih rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan kita. Henok telah mendapatkan upah.
dengan mencari sungguh-sungguh Tuhan. Upahnya apa? Dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Tuhan, dan kesaksian batinnya sebelum diangkat, dia tahu dia menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menjadi umat Tuhan yang kudus, menjaga kekudusan dengan melakukan 3 prinsip ini, maka kita pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita meneraikan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kami Mau Mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi, supaya hidup kami berkenan, kami melakukan kehendak Tuhan, kami jadi umat Tuhan yang kudus, kami hidup berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama kami. Kami mau terus mengejar kekudusan, sebab Allah itu kudus, dan kami dipanggil untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, sebab tanpa kekudusan tidak mungkin kami melihat Tuhan. Kami mau Tuhan di zaman ini kami menjadi orang-orang yang kudus dan dikenal sebagai orang-orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam kekudusan, dan melalui pengejaran kami untuk mengenal Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah, kami melihat wajah-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan, kami bertemu dengan Tuhan. Ku lihat hidup dan karya tangan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kami kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi kita nyatakan, jika kami membuka mata kami, kami rindu bertemu, berjumpa dengan Tuhan, dan kami lihat wajah Tuhan. Buat kami senantiasa kagum akan perbuatan-Mu. Bila kami lihat hidup kami, bagaimana tangan-Mu membentuk hidup kami, kami tersanjung oleh karena kebaikan-Mu. Siapakah kami Tuhan? Karena semua yang baik Tuhan, semua yang kami alami sampai dengan hari ini, itu semua adalah anugerah. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi
Beri waktu Bapak Ibu Saudara bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Tadi sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan senang, Tuhan ingin memberkati setiap kita. Tuhan ingin melimpahkan anugerah yang terbaik yang Tuhan sediakan atas hidupmu. Tetapi biarlah kita tidak mengejar berkat-berkat itu. Kita tidak mengejar hal-hal yang merupakan perbuatan yang Tuhan mau lakukan yang baik atas hidup kita. Tapi biarlah kita mengejar Tuhan, karena Dia adalah sumber berkat itu. Dia adalah sumber, Dia adalah pemilik dari segala sesuatu yang kita punya. Bahkan surga Dia siap curahkan bagi setiap kita. Bahkan Dia rela datang ke dalam dunia untuk menebus kita, sehingga kita memiliki hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Jika selama ini manusia terpisah dengan Tuhan oleh karena dosa, tetapi Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita kembali memiliki hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan. Tapi bukan itu saja, Dia mau menyediakan sorga atas hidup kita. Dia mau memberikan semua yang terbaik yang ada dari sorga untuk setiap kita, untuk kita alami dan kita nikmati. Asalkan kita memiliki satu kunci, Dia akan membuat hidup kita senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan, yaitu milikilah pergaulan, milikilah persekutuan yang hidup. Jangan izinkan kedagingan, jangan izinkan keduniawian atau perkara-perkara yang sementara ini membuat hati kita terpaut dengan perkara-perkara yang sementara. Tapi biarlah hati kita semakin rindu akan Tuhan, semakin rindu untuk mengenal Tuhan, semakin mau berjalan dalam jalan-jalan dan kehendak Tuhan. Maka saya percaya pada akhirnya kita pun juga akan bisa mengalami seperti Henok. Kita akan diangkat dan kita memiliki kepastian, kesaksian dalam batin kita bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus terus bekerja, berbicara kepada kami hamba terbatas. Biarlah Tuhan yang akan terus menuntun kami, supaya kami terus mengalami perubahan dalam hidup kami, sehingga rupa dan gambar Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Boleh. Terima kasih. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Terima kasih Bapak. Jika hari ini kembali kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, pada saat kami terima roti dan anggur hidangan yang Kau sediakan bagi kami percaya Tuhan akan mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Tuhan. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, jika kami menyadari pada saat kami makan dan minum melalui perjamuan, melalui hidangan yang telah Kau sediakan bagi kami, sebab tubuh-Mu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Maka kami percaya pada saat kami bersekutu dengan Tuhan, Engkau hidup dan tinggal di dalam kami. Kami hidup dan tinggal di dalam Tuhan.
Dan jika Tuhan ada di pihak kami, siapakah musuh kami, siapakah lawan kami? Dan jika Tuhan ada bersama dengan kami, beserta dengan kami, maka kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan, Tuhan menyediakan. Karena Tuhan, Raja di atas segala raja, pemilik sorga itu, tinggal beserta dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sebelum Tuhan kami mau menerima tubuh dan darah Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami semua karena anugerah. Dan hari ini Tuhan, kami mau memiliki perjanjian bersama dengan Tuhan. Pada saat kami terima hidangan ini, maka segala hal yang lama, segala hal yang mengikat, kutuk, segala hal penderitaan, semua hal yang berasal daripada kegelapan, Tuhan telah menghancurkannya, dan kami memiliki perjanjian yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita makan, kita percaya tubuh Tuhan. Pada saat kita terima tubuh Tuhan ini, maka tubuh kebangkitan Kristus juga ada dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Kristus yang membangkitkan Yesus dari dunia orang mati sampai naik ke tahta Tuhan. Maka kuasa kebangkitan yang sama juga kita miliki. Bahkan pada akhir zaman, tubuh kita Tuhan ubahkan jadi tubuh kemuliaan, sehingga kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Segala janji-janji itu kita terima pada saat kita terima persekutuan kita dengan Tuhan melalui tubuhnya. Mari sebelum kita makan, dengarlah firman yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan berkata ini adalah perjanjian yang baru. Maka segala perjanjian yang lama, perjanjian dengan kegelapan dalam bentuk apapun sudah dibatalkan. Sebab darah Yesus yang membatalkan segala perjanjian, darah Yesus yang menyucikan kita, darah Yesus yang memeteraikan kita bahwa kita adalah milik pusaka Tuhan. Firman Tuhan berkata kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib, segala sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Segala janji-janji melalui kuasa darah Yesus kami terima secara sempurna Tuhan, bahwa kami adalah milik Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kami kuasa sebagai anak-anak Allah, dan kami akan hidup di dalam jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan berkat, jalan-jalan kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kita minum, dengarlah firman yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Boleh kembali duduk. Masalah kita berdoa dulu kepala. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan. Bahwa hari Tuhan yang boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan itu benar-benar Tuhan itu menjadi pengakuan Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terus yang berani berkorban Tuhan buat kayu baik-baik.
untuk membuktikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus. Yang bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, penuh cinta, penuh kasih dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Tuhan kami mau beri Tuhan buat persembahan kami Bapak, dan biar kami percaya Tuhan terus memberkati dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami bisa memberi, haleluya. Amin. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji bersama Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All I need, I've been held in your hand from the moment I wake up until I lay my head. I will sing all the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Siapa yang terus kembali berdiri? Kita akan pujian ini. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. In every breath that I am able, of the goodness of God. Sekali katakan, 'Cause all my life, Lord, 'cause all my life you have been fair, and all my life, and all my life you have been so good. In every breath that I am in. Kau dengar Bapak kembali? I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amin. Tuhan, kami mau senantiasa menyanyikan akan kebaikan Tuhan. Sebab hidup kami senantiasa dipenuhi dengan kasih setia Tuhan, dipenuhi dengan segala kebaikan yang Tuhan telah berikan di sepanjang hari-hari hidup kami. Bahkan setiap pagi Tuhan memberikan hari yang baru. Kasih setiamu senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan yang diberikan, memberkati setiap kami yang telah memberi, baik persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, bahkan setiap perpuluhan yang umat Tuhan bawa di hadapan Tuhan, mengembalikan milik Tuhan sendiri. Kami percaya setiap pemberian-pemberian persembahan yang umat Tuhan bawa di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, Tuhan memperhitungkannya Tuhan. Setiap ketaatan, kasih mereka kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkannya. Kami menyerahkan segala sesuatu dari kehidupan umat Tuhan, supaya janji Tuhan bahwa mereka akan senantiasa naik, tidak pernah turun Tuhan, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Janji Tuhan, Tuhan akan bawa kehidupan mereka senantiasa diberkati Tuhan. Bahkan mereka senantiasa meningkat, mengalami perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan, dalam segala aspek kehidupan daripada umat Tuhan. Janji Tuhan kami boleh terima, dan kami akan melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat. Tuhan tahu setiap pergumulan daripada umat-Mu, mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan pulihkan. Sebab kami percaya oleh bilur Yesus segala penyakit kami sudah Kau tebus, dan kami percaya kami menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati Ibu Titi Tuhan di dalam pemulihan, bagi kesembuhan sakit penyakitnya
Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan turun atas Ibu Titi, sehingga pada waktunya dia boleh kembali bersekutu beribadah, karena Tuhan melakukan perkara besar dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat yang sedang mengalami pergumulan, baik itu masalah keuangan finansial. Tuhan buka jalan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan mengadakan mujizat. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap pergumulan, setiap doa-doa, seruan hati mereka Tuhan dengar. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menjawab setiap doa-doa daripada umat-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sekolah, kuliah. Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan benar. Mereka mendapatkan nilai-nilai yang terbaik, lulus dengan nilai yang terbaik. Dan bukan saja mereka mendapatkan nilai angka yang terbaik, tapi juga mereka memiliki nilai-nilai kehidupan, attitude yang baik Tuhan. Sehingga pada saat mereka menyelesaikan sekolah kuliah mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, karena mereka menjadi anak-anak yang dapat dipercaya, orang-orang yang dapat dipercaya melalui pekerjaan, karena mereka adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negeri kami. Kami tahu jika sebentar lagi akan diadakan pemilu 2024 di bulan Februari ini. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu di dalam memilih, sehingga kami percaya pilihan mereka adalah tuntunan daripada Tuhan sendiri, sehingga bangsa ini boleh mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang akan memerintah bangsa ini di dalam takut akan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan pada waktunya kami akan melihat pemimpin yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan. Dan kami percaya Bapak Tuhan pegang kendali atas pemilihan 2024 ini, sehingga kami akan melihat bahwa pemimpin yang daripada Tuhan yang akan memimpin bangsa ini, baik presiden, wakil presiden, baik legislatif Tuhan, calon-calon legislatif Tuhan yang akan mengikuti pemilihan pada hari ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan memilih dan mengangkat mereka. Terima kasih Bapak, sehingga Indonesia boleh jadi negara yang diberkati oleh Tuhan, sehingga segala kekayaan negeri ini dapat dikelola dengan baik, dan Indonesia boleh menjadi sebuah negeri yang menjadi pionir Tuhan untuk perkara-perkara ekonomi yang sedang terjadi di bangsa-bangsa dengan masalah-masalah perekonomian yang sedang menurun. Tetapi bangsa ini Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan turun pada saat pemilu 2024, sehingga tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan, segala rancangan-rancangan jahat yang coba memecah belah bangsa kami ikat, katakan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga negeri ini aman, ekonomi boleh berjalan kembali dengan baik Tuhan setelah pemilu, dan kami umat Tuhan jadi anak-anak yang diberkati dalam segala pekerjaan dan segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dan di penghujung daripada ibadah kami hari ini, kami bersyukur Engkau baik atas hidup kami, dan kami akan menerima berkat yang khusus yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan kekasih Tuhan, angkat tanganmu, harapkan hal-hal yang besar, doa-doamu, kerinduanmu, seruan hatimu di hadapan Tuhan. Dan jika itu sesuai dengan kehendaknya, Tuhan pasti akan menjawab. Tinggal perkara waktu, berkat-berkat itu akan dicurahkan terjadi atas hidupnya. Bapak, ini doa seruan hati kami terangkat di hadapan Tuhan. Tangan kami terangkat untuk menerima anugerah daripada-Mu. Sebab itu Bapak hamba berdoa, turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia, rahmat, belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kami anak-anak Tuhan. Janji-janji Tuhan boleh terjadi dan digenapi, bahkan tidak ada satu janji-Mu atau kehendak-Mu yang gugur dalam kehidupan kami. Semuanya digenapi oleh karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan kami tetap hidup benar, hidup kudus, hidup dalam ketaatan, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah, dan kami akan diangkat di awan-awan yang permai untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua yang diberkati bersama-sama katakan amin.